Iya, selamat berjumpa. Apa kabar, Opa, Oma? Kita bergabung dalam Senja Mempesona. Dan bagaimana kabar Opa Justinus Edi, Oma Justina Sigit, Opa Yulianto Sidarta, Opa Oma Yosep Babo? Apa kabar? Sehat-sehat ya? Hujan ini tadi dari Malang. Dari Malang sepanjang jalan kita ini kehujanan sampai Batu ini deras sekali. Lalu juga Opa Widiono yang berulang tahun ya. Nanti kita akan nyanyikan lagu ulang tahun. Dan juga Oma Ratna Edward. Dipakis ya Oma ya. Ya, tumpang. Ya, ulang tahunnya kemarin ya. Kemarin tanggal 2. Iya. Dan hari ini Opa Widiono selamat ulang tahun. Dan Oma Topo, Oma Tin, Suster Rosa online tidak hari ini. Iya. Oma Susi Gereja Blimbing dan Oma Suparmi. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Sehat-sehat toh? Dan hari ini kita akan mencoba, karena mulai minggu depan kan kita masuk Minggu Palma, dan minggu ini kita masuk Minggu Sengsara, Minggu Derita. Dan bagaimana kita mencoba untuk memahami penderitaan sebagai lansia dalam kaitannya penderitaan Tuhan Yesus, dan minggu depan kan Minggu Sengsara. Bagaimana coba kita memahami supaya kita diteguhkan, dikuatkan. Anda sedang bersama kami, Radio FM Ratu Rosari, dari Studio 2 Batu. Selamat bergabung bersama kami. Iya, Anda masih bersama Senja Mempesona yang dipancarkan dari Studio 2 Batu Domus Malang. Nah, saya ingin menyapa Oma Sukarmi, Opa Suardono. Pak Ardono bagaimana? Sehat-sehat ya? Banyak makan, banyak minum, banyak istirahat, dan tetap sehat. Oma Stepanus Susanto, apa kabarnya? Lalu Oma Sri Sulistianingsih, selamat sore. Sehat-sehat bukan? Dan Oma Suprapto, bagaimana kabarnya sore hari ini? Sedang bergabung dengan kita bukan? Nah, Oma Romana, Opa Roberto Sugianto, bagaimana kabarnya sore hari ini? Sehat-sehat bukan? Opa Roberto Suroso dan Oma Roberto Suroso. Dan tentunya Oma Redemptus Toto. Iya, sehat-sehat semua ya. Dan saya kira hujan sudah mereda di Malang dan juga di Batu. Dan semoga kita dapat mengikuti siaran ini dengan kling, kata suster di Bolivia. Iya, di Bolivia jernih ya. Dan bagaimana teman-teman Opa-Oma yang ada di sekitar kita Malang Batu, bagaimana bisa menangkap siaran kita dengan baik tentunya. Kasih informasi karena kadangkala dekat tetapi tidak bagus kedengaran. Malah yang jauh sana di benua Amerika Selatan, mereka suster mendengarkan dengan kling, katanya jernih katanya ya suster ya. Iya. Iya. Jadi kita ini dalam Minggu Sengsara. Dan saya mencoba mengajak Opa-Oma pada sore hari ini bagaimana kita kaum lansia dalam menghadapi penderitaan. Tentu kita tidak ada yang menginginkan hidup menderita, bukan? Tidak ada yang ingin cacat ataupun sengsara. Tetapi nyatanya ada yang sakit. Ada yang sakit menaun. Ya, macam-macam. Lalu tentu kita akan bertanya,
asal muasal penderitaan itu dari mana ya? Wong sebelumnya saya sehat dan sekarang sakit-sakitan. Dan apalagi setelah di umur-umur lansia macam ini, sering sakit, tambah sakit. Nah, bagaimana kita mencoba memahami penderitaan ini dalam masa prapaskah yang kaitannya kita dalam minggu-minggu sengsara ini. Dan minggu depan kita lebih lagi mendengarkan tentang kisah sengsara Tuhan. Nah, baik kiranya kita mencoba untuk memahami dari mana ya penderitaan itu. Ya, kalau kita mau secara rohani, mau suci-sucian, tentu kita akan mengatakan penderitaan itu akibat dari dosa asal. Bagi kaum beriman, penderitaan dapat menjadi teguran, peringatan. Supaya apa? Supaya jangan melampaui batas kewajaran. Supaya kita menjadi tidak sombong. Supaya kita hidup sederhana. Supaya apa lagi? Nah, ada tentu berbagai macam bentuk kadar penderitaan. Ada yang menderita sewaktu lahir atau melahirkan. Ada yang menderita waktu jatuh, atau menderita sakit karena dipukul, atau selama menjalankan tugas-tugas pekerjaan. Bahkan ada yang menderita waktu belajar, stres, penderitaan karena musibah, karena kelaparan, karena wabah. Pasti itu semua membawa penderitaan. Orang yang cacat tubuh atau mental, entah sejak lahir atau karena kena kecelakaan, menderita dan amat menderita. Dan itu dialaminya setiap hari. Ada penderitaan yang disebabkan oleh kejahatan sesama. Bahkan ada derita batin karena dilukai, karena difitnah, karena diolok-olok, atau karena ditinggalkan. Dan bagaimana kita sebagai lansia di umur-umur tua macam begini? Kita mulai hidup sendiri, anak-anak jauh. Kita merasa terasing ya, kita merasa menderita tentu. Nah, menurut tradisi atau apa ya, hikmat para leluhur kita, tanpa derita dan tempaan, tanpa didikan dan latihan, kita tak akan berkembang menjadi matang dan dewasa. Justru orang yang cepat dewasa karena mengalami penderitaan, karena mengalami tepaan. Melalui tahapan-tahapan perkembangan dari usia ke usia sampai kita usia lanjut ini, kita mesti melepaskan banyak hal yang menyenangkan guna melewati pintu sesak ke dalam penggal hidup berikut. Kadangkala, opa oma, kita harus bersedia menerima, mengalami, menjalani derita-derita kecil untuk, ya tentu saja, untuk menghindarkan diri dari penderitaan berat atau kerugian besar. Nah, sebagai orang beriman, tentu kita berkata, penderitaan itu akibat dosa asal. Ya, boleh direnungkan, boleh dihayati. Tapi nyatanya, penderitaan itu berasal dari berbagai macam hal. Dan bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita menjalaninya. Namun baik kita dengarkan dulu, Tuhan itu besar, Tuhan yang besar. Dalam penderitaan, dalam pengalaman pahit,
Bila kita melihat kebesaran Tuhan, sungguh kita akan diteguhkan kembali. Tuhan yang besar. Mari kita dengarkan sambil menghayatinya, sambil melihat penderitaan-penderitaan kecil yang kita akan lewati dan sudah lewati. Dan tentu itu menjadi didikan bagi kita. Bila suatu saat kita akan mengalami tepaan yang besar, penderitaan yang besar, kita sudah pernah alaminya. Nah, lihatlah kebesaran Allah, Tuhan yang besar. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Iya, itulah Tuhan yang besar. Bila kita mampu menerima, mengakui, mengimaninya, meskipun dalam derita, kita akan tetap melihat kebesaran Allah. Nah, penderitaan dari ulah manusia, ada penderitaan yang bisa diperbaiki. Misalnya karena kelemahan kita, karena kekurangan kita, kita bisa memperbaikinya, kita bisa merajutnya, membenahinya. Ada derita badani yang tak dapat dielakkan. Misalnya, sebagai lansia kita sakit tua. Dan ada derita karena bertindak sembrono, tanpa belas kasihan, bersifat degil atau keras kepala. Nah, itu penderitaan-penderitaan yang dilakukan oleh ulah manusia. Tentu saja umpama pendidikan yang memadai dapat mengurangi sifat-sifat negatif, tetapi tak mampu menghilangkannya sama sekali. Seperti Santo Stanislaus, dia katakan, ia mempunyai kecenderungan kuat untuk berbuat jahat. Tetapi karena pembinaan oleh guru-guru unggul, karena tempaan dan kemauan keras, kecenderungan itu tidak dijalankan. Nah, ini hebat ya, Santo Stanislaus. Ada orang ketagihan narkoba, stadium berat misalnya. Ada yang tergantung pada minuman keras. Lain orang menderita karena kesepian yang mencekam. Nah, itu semua dapat dilawan dengan sikap kuat dan dengan kemauan tekad bulat. Dapat. Orang yang ketagihan narkoba kelas berat, tapi kalau dia mau berusaha, dia mau bertobat, dia mau memperbaiki, dia mau mendengarkan orang, bisa dielakkan. Bisa. Bisa, siapa bilang tidak bisa? Nah, kiranya akan lebih mudah dikurangi atau sesekali dihilangkan. Tentu saja bila keluarga mendukung, sesama lingkungan, oleh struktur keadilan dan masyarakat yang menunjang pada jalan kembali kepada hidup yang baik. Nah, itu. Ada penderitaan karena ulah manusia. Ada yang dibawa sejak lahir. Ada yang akibat kurang hati-hati. Bagus sekali ini ditemukan dalam penelitian hidup Santo Stanislaus. Memang dalam hidup ini ada kecenderungan kuat untuk berbuat jahat. Tetapi bila kita mempunyai pembina-pembina yang baik, kita mempunyai keinginan tekad yang baik, dan kita mau berubah, itu semua bisa dielakkan. Nah, dan tentu saja kita di masa-masa tua, kita tentu saja akan mengalami bermacam-macam derita. Tetapi bukankah derita itu kesempatan bagi kita untuk, nah, nanti bisa diseringkan ya, yang pengalaman sakit, pengalaman lama di tempat tidur, dan tentunya komunikasi di antara opa oma, saling meneguhkan, saling menguatkan, saling menghibur, saling mendoakan. Derita-derita itu pasti akan terasa berkurang, dan syukur-syukur bisa lenyap. Tetapi derita itu ada dalam diri kita. Nah, saya ingin menyapa Oma Endah Puji, Oma Eko Sintati, Opa Edi Susanto, Oma Sisilia Dia,
Oma Kristina Suarsi, Oma Kristina Maria, Oma Broto, Om Blas, Oma Atik di Buring, bagaimana di Buring Mujanka? Opa Anwar Sujono dan Oma. Gimana Pak Anwar, masih menunggu di radio sana ya? Iya. Iya, Anda masih bersama Gema Senja Mempesona. Nah, bagaimana Obama? Saya mengajak Anda untuk menyadari penderitaan-penderitaan yang ada, yang kita alami, dan juga yang ada di sekitar kita. Namun baik, saya ingin menyapa Oma Maria. Ada di mana ya? Mas Anton Purbi, Oma Ani, bagaimana Oma Ani, sehat-sehat ya? Bapak Andreas Dandung, Oma Anastasia Suroso, Ambrosius Dari, Opa Oma Yosef Suparjo, dan rokok kesehatan kita Ignatius Suwarto Semarang. Gimana, sehat-sehat ya dengan rokok kesehatannya? Iya. Nah, sekarang kita mencoba bagaimana kita bisa melihat, bisa belajar menghadapi apa penderitaan-penderitaan yang kita alami dan juga yang ada di sekitar kita, dan bagaimana kita mencoba mendengarkan apa yang dialami Yesus ketika dia menderita. Dengan peka rasa dan sikap sadar serta mata jeli, kita menyadari penderitaan di sekitar kita yang bisa menekan hati dan membuat sakit. Kita juga perlu melihat hal-hal baik dan beres, sehat dan berhasil, dengan melihat ciptaan Tuhan yang indah, yang cantik dan agung. Kita hargai, kita kagumi, kita gunakan, kita nikmati. Ya, bagaimana kita menikmati melihat sawah, ladang, gunung yang indah. Meski di saat itu kita menderita, kita melihat penderitaan, tapi dengan melihat ciptaan agung, ciptaan Tuhan yang begitu mulia, agung, indah, menawan hati, dan itu dapat menggerakkan hidup kita. Nah, perlu sekali-sekali cari waktu untuk menikmati alam, menikmati keindahan. Nah, ciptaan Tuhan yang indah, yang cantik, yang agung, kita nikmati. Tetapi kerap kali Oma, kita menolak dan mengesampingkan apa saja yang menghalangi jalan kepada tujuan itu. Jadi hati kita tak boleh melekat pada hal-hal yang mengganggu, serta yang menggiurkan budi kita, atau mengelabui mata dengan kenikmatan dan bertambahnya harta milik. Untuk mencapai sikap itu, kita memerlukan jarak. Agar jangan mau meraih milik makin banyak, hidup makin enak, atau pangkat serta hormat makin tinggi. Mengapa manusia menginginkan semakin banyak? Sudah cukup ingin lebih lagi. Sudah banyak ingin lebih banyak lagi. Karena ia mau sama dengan Sang Pencipta. Itulah godaan. Itulah godaan pertama. Menginginkan semua dan seketika itu juga. Kita ini kan ciptaan terbatas. Biarpun kita ini
diciptakan setara dengan Allah, tapi kita tetap terbatas. Kita rindu pada kepenuhan, tetapi semua itu diberikan oleh Allah dari yang sedikit. Kepenuhan dan kebahagiaan lengkap baru akan kita peroleh di surga nanti. Kan begitu. Jadi apa yang kita alami saat ini, apa yang kita nikmati, itu kita melihat Sang Pencipta yang begitu indah. Nah, coba sambil merenungkan kita mendengarkan Ku Kagumi Karya Salib-Mu. Ya, kita coba nikmati lagu ini. Bagaimana kita bisa kagum melihat salib Tuhan. Engkau meninggalkan kemuliaan surga untuk menjadi juru selamat manusia. Engkau rela disalibkan untuk menjadi penebus karena cinta. Dengan darah yang tertumpah kau mengganti dosaku. Tangan yang berlubang paku menjamah hatiku. Dengan lututku berteluh, ku menyembah kepadamu, ya Yesusku. Layak Tuhan, kau disembah. Layak Tuhan, kau dipuja. Layak Tuhan, kau segalanya. Dengan segenap hatiku, ku kagumi karya salib-Mu. Layak Tuhan, kau disembah. Layak Tuhan, kau dipuja. Layak Tuhan, kau segalanya.
Iya, bagaimana kabarnya Oma Lydia Setiawati, Opa Karsono, Oma Indrayeti, Oma Usiana Usia Surabaya, Opa Hendro, Kemong Talebu, Bonesware, siapa biang? Oma Hari, Eni Triandari, apa kabar Oma? Opa Harjito, bagaimana? Sehat-sehat ya, sudah dengan anak-anak di sana di rumah ya. Opa Tik, Opa Gregorius Ali, Oma Endang Rumani, sehat-sehat ya. Lalu Oma Ratna Endwar Tumpang, Oma Pujiastuti. Oh ya, Oma Ratna yang berulang tahun hari ini, kita tadi sudah nyanyi bersama-sama ya. Oma Pujiastuti, Oma Priska Maksima, Opa Oma Pranowo, dan Oma Pipi, Opa Petrus Parman. Bagaimana Pak Petrus, sehat-sehat ya? Kita doa terus. Dan Oma Patricia Krismiati, Oma Migu Santi, dan Opa Matius Muksin yang berada di mana? Probolinggo. Ya. Iya. Iya, saya coba menghubungi. Iya, selamat malam ya Ibu ya. Malam, Romo Agus. Ibu selamat malam. Ini kita lagi siaran. Ini Oma Margareta Sianiwati yang ada di Perth ya, di Australia. Ibu bisa bercerita sedikit Ibu. Ini kebetulan yang pendengar kita ini Oh iya, para lansia. Saya kontak Romo pulang ya. Matiin dulu ya Romo. Oh ya Oma ya. Saya yang kontak sebentar. Ya. Ya matikan dulu. Ya. Iya, kita ada ini Oma Margareta Siani dari Perth, Australia. Dan yang mau juga bersharing kepada kita ya, bagaimana dia berada di Australia, di Perth khususnya menemani cucunya. Dan juga karena COVID ya Oma ya, tidak bisa pulang. Iya, kita tunggu telepon dari Australia. Iya Opa Oma, kita ini di dalam masa-masa Prapaskah, khususnya minggu ini, minggu sengsara. Dan minggu depan kan sudah kisah sengsara akan dibacakan, dan bagaimana hal itu akan meneguhkan kita bagaimana menghadapi penderitaan itu. Iya, ini belum nyambung ya. Iya, ketuk untuk iya. Iya, Oma Margareta. Iya Omo. Oh, jelas sekali suaranya. Nah, pendengar kita ini para opa oma, para lansia, kami menghibur mereka dengan lagu-lagu, dengan cerita-cerita. Mari kita dengarkan cerita dari Australia. Ya, Oma bercerita sedikit. Oh. Iya. Saya disuruh cerita. Iya. Saya. Cerita saja. Ini pendengar kita ini opa oma. Jadi saya menghibur mereka dengan lagu-lagu, dengan cerita dari benua dari Amerika. Sekarang hari ini dari Australia. Ya Oma, monggo. Ya, selamat malam oma-oma, opa-opa sekalian. Ini malam ya, saya sebetulnya belum tahu apa-apa yang harus saya cerita. Ya, saya cerita keadaan sekarang saja yang saya alami sekarang. Keadaan Australia saat ini. Yang saya sekarang saya berada di kota Perth, Australia Barat, Western Australian. Nah, di sini saat ini sedang dirisaukan dengan apa itu COVID ya, masuk ke sini Omicron.
dulu port itu paling aman, nggak pernah ada. Karena kami sini primernya itu yang memimpin itu terlalu ketat sekali, jadi di sini selalu bordernya ditutup. Nah, tapi sekarang saya dengar cerita dia sengaja buka semua, memang karena dia juga udah dipaksa buka, sehingga dia buka, tapi karena memang mungkin saatnya harus dia buka. Omikron sekarang masuk banyak di sini sekarang. Jadi anak-anak banyak yang kena Omikron sekarang. Lalu saya harus cerita apa, Mo? Saya belum siap. Oh, cerita saja Oma, ini kan yang pendengar kita kan Opa pasti mereka senang. Oh iya, sampai di Australia ini kita punya senja mempesonanya ini. Nah, cerita pasti mereka senang. Di Indonesia sekarang memang Omikron juga ini banyak, tapi tidak seganas ya. Memang banyak yang kena, tapi kita tidak setakut seperti pada awal-awalnya, banyak yang meninggal dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun kita harus tetap hati-hati. Kan begitu, Oma? Oh iya, di sini juga begitu. Tapi mungkin ya pemikiran dokter sini dengan pemimpin sini ya bagus juga. Karena dia tahu Omikron itu tidak terlalu membahayakan, jadi bordernya dia buka. Sekarang pendatang banyak. Jadi dari pendatang itulah kami ditularkan, ya boleh dikatakan Omikron itu masuk bersama pendatang. Jadi sekarang di sini ya cukup banyak yang kena, teman-teman cucu sekolah juga banyak yang kena, terus family dari menantu banyak di sini kan, mereka ada yang sedang isoman lah ya. Di sini memang orang yang kena Omikron itu jauh lebih kalau saya bandingkan dengan Indonesia ya, di Indonesia saya kadang-kadang mendengar agak ada yang parah juga, tapi kalau di sini enggak tuh, hanya berapa hari, 3 hari gitu, hari keempat is okay gitu loh. Iya. Jadi mereka sudah boleh pokoknya udah yang sudah negatif, tapi biasanya disuruh istirahat 1 minggu. Setelah itu dia boleh sekolah lagi. Yang tua juga kalau itu boleh pergi kemana-mana gitu. Kalau saya ini ya, terus saya telah mungkin udara di sini lebih bagus gitu, jadi lebih cepat sembuhnya. Bagi yang tua-tua juga nggak ada yang masuk rumah sakit satupun di sini karena Omikron. Di sini memang ya mungkin karena udara ya, jadi kalau kena Omikron ya cepat sembuhnya lagi itu cepat. Maka itu dokter yang di Australia ini, kalau kita ke rumah sakit, bawa kita flu ya ke rumah sakit, panas gitu, dokternya cakap gini, minum air yang banyak. Iya. Hanya jawabannya hanya begitu, minum air yang banyak dan sudah pulang. Terus pernah menantu saya sakit, disuruh minum air yang panas, padahal udah 39 loh panasnya. Iya minum yang banyak. Hanya cakap gitu, nggak dikasih apa-apa. Terus kata menantu saya udah kembung katanya minum. Belum turun-turun ini panasnya. Iya. Jadi kalau orang tua kesini, kalau orang tua itu datang ke Australia, mereka itu cari dokternya yang Asia juga. Supaya mendapat obat. Ada orang Indonesia gemar obat ya. Iya, gemar obat. Contoh saya pernah ke dokter ya gitu. Saya kebetulan kemarin dokternya ambeien karena baru sekali itu saya kena. Terus dia bilang ya saya periksa. Terus anak saya ceritakan
baru kena terus kayak gini, terus dia periksa, dia bilang it's okay, no problem, dia bilang gitu. Terus saya bilang saya pakai ini, saya ada bawa ya salep gitu, saya nggak minum obat apa-apa, saya hanya bawa salep gitu. Terus saya bilang it's okay, itu aja dipakai gitu loh. Terus ngobrol paling 5 menit nggak nyampe gitu, sudah suruh bayar udah gitu loh. Mahal lagi ya Oma ya, mahal lagi ya. Mahal, $70 mau $70 kan 700.000. Iya. Oh, hampir 900. Oh, dolar Australia ya, dolar Australia. Iya. Iya, ya 700 lebih lah sekarang ya. Iya. Ya gitulah, di sini enak udaranya. Sekarang lagi mau memasuki musim dingin sebentar lagi. Sekarang lagi musim gugur. Udaranya cukup enak. Terlalu panas, enggak terlalu panas lagi. Tidak ada hujan ya Oma ya? Tidak ada hujan. Tidak ada hujan. Hujan ada sedikit. Nanti hujan sedikit ya saat ini musim gugur kan ini ya. Iya. Musim gugur ini ada kadang-kadang hujan. Oh gitu. Ya, tapi Ya. waktu kemarin Desember, Januari, Februari panas sekali ini tahun mau Iya, 43. Panas sekali itu, panas sekali. Iya, Ya. tapi panasnya itu kira-kira mulai jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 mulai turun sedikit, tapi cukup panas. Ini sekarang Cukup panas. di Perth sekarang jam berapa Oma? Tambah 1 jam aja kok. Beda dekat ya. Itu teman-teman guru Oma ini Ibu Prapto dan Pak Prapto ini lagi mendengarkan juga ini. Pak Prapto. Oh iya. Iya, Pak Prapto dan Bu Prapto. Ya, Oma bisa kasih salam dari lewat radio ini. Bisa kasih salam. Oh gitu. Iya. Buat Pak Prapto. Halo. Oh, dia coba sebentar Pak Mama tunggu, kita bisa bergabung Pak Prapto sebentar ya. Kita bergabung juga dengan Pak Prapto. Oh, iya. Oma tunggu dengan Ibu Ati. Ya, tunggu sebentar. Ini kita bergabung dengan Pak Prapto yang juga ya, ini Pak Prapto ya. Ini Jogja ya. Iya, dia pasti akan bergabung ini. Pensiunnya sama-sama ya Oma ya? Enggak. Itu Ibu Prapto, Bu Ati lebih dulu berapa tahun ya? Oh gitu. Kira-kira 2 tahun duluan dia. Oh gitu. Iya. Iya. Setelah Bu Ati baru saya. Iya. Pak. Iya, kami kebetulan sama-sama PNS. Oh iya. Iya Pak Prapto kelihatan dia ini, tapi nanti ada rekamannya, nanti saya akan kirimkan ke Oma juga ke Pak Prapto. Nanti kelihatan dia ada ini kegiatan lingkungan ini kelihatan. Iya. Iya, Iya. memang aktif sekali dia dari Iya. dulu. Iya. Dia sering mengisi acara di radio ini juga. Pak Prapto biasanya. Iya. Ini kali ini kok mungkin dia ada kesibukan di lingkungan. Biasanya dia tiap Senin biasanya selalu dia hadir ini. Iya. Ya, gitu, Oma ya. terima kasih. Nanti Tapi ceritanya, ya sama-sama ceritanya hanya segitu, Om. Iya, yang penting jadi untuk opa oma di lansia-lansia di sore-sore macam ini dengar cerita sana sini. Sebentar ada suster dari Bolivia juga yang akan bercerita. Jadi cerita-cerita macam itu untuk mengisi acara di sore hari. Nanti Oma bisa bergabung nanti bisa ini dengan Pak Prapto, dengan Bu Ati, nanti saya masukkan di Senja Memesona ya. Nanti di grup. Nanti Oma bisa tadi bercerita nanti lewat WA dengan Pak Prapto, dengan Bu Ati dan teman-teman lainnya.
Iya. Iya, kami sering kontak. Iya. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di lain kesempatan. Iya. Ya, tadi Ibu Margareta yang saat ini ada di Australia, saya coba hubungi dan dia bercerita dan ternyata dia adalah teman guru dengan Ibu Ati, istrinya Pak Prapto. Nanti pasti mereka sambung gencar deh. Nah, iya, itu lagi waktu yang terbaik. Nah, tadi kita Australia, sekarang kita ke Bolivia, Amerika Latin, mendengarkan sapaan dari suster dan tanggapannya atas acara hari ini melalui penderitaan di masa lansia. Ya, suster. Hola. 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 Iya, Oh, saya baru aja minum kopi. iya. Enak, dingin-dingin begini. Minum kopi, saya kasih jahe, kasih keningar, kasih gula merah. Aduh, kayak di Madura aja. Baik, 1 minggu lagi, beberapa hari lagi ya. Iya. Kita memasuki pekan suci, saat yang dinantikan oleh seluruh umat beriman. Temanya semakin hari semakin menarik dengan merenungkan masa Prapaskah ini sebagai masa kembali kepada cinta Allah itu ya. Pertobatan adalah jalan, tetapi tujuannya adalah kembali mengalami cinta Allah yang tak terbatas. Nah, Romago sudah memulai dengan tema penderitaan. Selama minum kopi, saya juga masuk dalam refleksi penderitaan ini ya. Penderitaan adalah jalan juga. Dan apa yang perlu kita temukan adalah makna penderitaan itu sendiri. Ketika kita menemukan makna penderitaan, maka penyembuhan di dalam jalan-jalan penderitaan itu akan terjadi karena cinta Allah, kasih Yesus merangkul setiap hati agar menjadi sembuh seperti Yesus juga. Salib adalah jalan, tetapi yang menjadi tujuan Yesus adalah kebahagiaan sempurna bersama Bapaknya. Nah, rahmat pembaptisan yang kita terima ini telah menjadikan kita menjadi anak-anak Allah, bahkan yang sangat dikasihi dan diselamatkan. Oma Opa mampukah kita menemukan makna penderitaan itu? Karena di balik penderitaan itu ada jalan menuju kebahagiaan. Nah, cobaan godaannya adalah kita seringkali mengeluh, berputus asa, lalu tidak setia menjalani itu sampai selesai. Putus di tengah jalan gitu, nanti mengulang lagi. Karena apa yang tidak terselesaikan dengan baik, dia akan terus meminta untuk diulang. Itu saya belajar banyak dari emak saya ya. Minggu lalu itu 100 hari wafatnya, tahlilan di rumah dengan banyak yang datang, 90 santri itu tahlilan di
rumah di Bululawang, untuk emak, untuk bapak, untuk seluruh keluarga yang telah pulang ke rumah bapak sebagai ikatan batin ya. Nah, emak, bapak adalah guru pertama dalam kehidupan saya. Sejak kecil memang kita dididik dalam falsafah Jawa dan Madura, lalu secara religius, secara agama ya dididik secara Islam. Tapi emak ini sangat ya, bapak juga sangat kejawen dan sangat Madura ya, menemukan makna kalau ada hal yang memang membuat kita emosi-emosi kita terpancing, kemarahan kita karena situasi, karena lingkungan yang membuat kita merasa diperlakukan tidak adil dan macam-macam lah. Kadang tetangga-tetangga kita ini juga usil, mulutnya ya rasan-rasan nggak selesai-selesai. Lebih baik menghindar dari itu dan nyebut gitu. Kata yang paling kuat yang emak ajarkan itu nyebut, nduk, nyebut. Gusti nyun kawelasan. Gusti nyun kawelasan sampai kemarahan itu reda ya. Dan ternyata apa sih arti Gusti nyun kawelasan tuh? Tuhan berbelas kasihlah. Jadi belas kasih Allah inilah yang menjadi nafas sejak saya masih sangat kecil ya. Mengenal Allah sebagai misericordia. Jadi bahasa Spanyolnya itu Dios es misericordia. Allah adalah belas kasih, welas. Nah, kita ini ya sampai hari ini loh, kalau ada sesuatu yang saat itu tidak bisa diatasi dan kita tergoda untuk ngamuk, untuk nyerang balas orang rasan-rasan, kita cari kelompok lain untuk rasan-rasan juga. Itu perang kayak sekarang Ukraina dengan Rusia itu karena ambisi manusia, maka nilai-nilai kemanusiaan dihancurkan oleh ambisi-ambisi itu. Nah, dalam kehidupan konkret kita ini, tiap saat loh kita ini hidup dalam perang. Kebaikan melawan kejahatan, roh Allah melawan setan. Itu ada di dalam diri kita, tidak jauh dari diri kita. Nah, kecerdasan kita yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan itu adalah pengendalinya. Tentara-tentara kita yang dahsyat adalah para malaikat kita itu. Islam mengajarkan di dalam diri kita ini ada malaikat, malaikat baik dan malaikat yang mencatat, artinya kejahatan-kejahatan kita itu. Nah, kita pengendalian kita ini, kekuatan apa ya? Kemarin tuh dengar ya, Indonesia ini dahsyat dengan kekuatan bersenjatanya, ABRI, Angkatan Bersenjata, Fuerza Armada. Jadi nomor 1 di dunia loh, mengalahkan Amerika, mengalahkan Cina, karena kekuatan Angkatan Bersenjata Indonesia ini luar biasa. Nah, kita punya loh kekuatan, kita bukan senjata peluru yang membunuh itu, tetapi iman adalah senjata kita, seperti Paulus mengatakan ya, berjubah sirah dengan imanmu, dengan cinta, dengan pengampunan. Romo, Oma, Opa, ini undangan yang sudah dekat sama Yesus. Marilah dalam minggu ini menjadi hari-hari pantang dan puasa yang semakin membersihkan kita dari godaan-godaan itu.
kita temukan makna penderitaan. Karena tanpa penderitaan kita tidak akan menemukan kebahagiaan. Penderitaan dan kebahagiaan adalah semacam double garden yang kita adalah sebagai sopir, pengemudi kehidupan kita yang mengendalikan itu. Jadi puji Tuhan, syukur kepada Allah, alhamdulillah, karena Allah menganugerahi kita kecerdasan budi, kecerdasan fisik, kecerdasan spiritual, kecerdasan rohani, dan iman. Nah, lengkap sekali kita sebagai anak-anak Allah yang dibaptis, sudah menjadi bagian dari kehidupan Allah sendiri, diberi kecerdasan. Tinggal kita mengelola bagaimana itu menjadi jalan menuju kebahagiaan dan selalu setiap hari pulang ke hati Allah yang penuh cinta dan damai rahayu seperti namaku. Matur Damai rahayu. Matur nuwun Amin. Suster. Amin. Grazie. Nah, Igualmente. oke, sekarang setelah kita mendengarkan Suster tadi menyampaikan peneguhan, sekarang saya mau menyanyi ya, Everything I Do. Mari kita mendengarkan. Saya menyanyi ya. Oke, untuk Anda semua. Look into my eyes, you will see you're doing to me. Search you hard, search you so, and when you find no there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying.
berakhirnya lagu ini juga berakhirlah perjumpaan kita. Nanti kita berjumpa Senin depan ya. Dan nanti akan saya kirimkan juga rekaman siaran kita. Bagi mereka yang tidak sempat online pada saat siaran, Anda masih bisa mendengarkan cerita-cerita teman kita. Mari kita akan mengakhiri dengan sebuah doa yang dipimpin oleh Amanda Putri. Mari Putri. Mari Opa Oma, mari kita mempersiapkan untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur atas berkat penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan, siaran kami telah selesai. Berkatilah Romo pembimbing kami, Romo Agus Murtika SWD, dan berkatilah Oma Opa yang ada, yang sedang mendengarkan dan maupun yang tidak mendengarkan. Berkatilah juga Oma Opa yang sedang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing ataupun kami akan istirahat. Berkatilah malam kami. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan semoga Opa-Oma sekalian dan para pendengar dimanapun Anda berada senantiasa dinaungi diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan Karena Kasih-Nya. Victor Huta Barat. Ya teman-teman di Bali, Pak Rai, Men Luis, Tut Ari, Lemanti, Werno, Nyoman, dan semua teman-teman yang ada di Bali, kengken kabari, selamat sore ya, selamat malam, dan semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Nah, mari silakan.